Hai peserta didik sekalian, jumpa lagi dengan Miss Sari dalam pelajaran kimia. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajarmu selalu tetap terjaga. Ayo belajar kimia hari ini bersama dengan Miss Sari. Pertemuan kali ini kita akan belajar dari buku halaman 10 sampai dengan 28. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Nah, kita akan berkenalan dengan 3 senyawa hidrokarbon yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Alkana merupakan hidrokarbon alifatis jenuh. Alifatis artinya rantai karbon lurus yang terbuka dan tidak membentuk cincin. Sedangkan alkena merupakan karbon alifatis tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2, sementara alkuna memiliki ikatan rangkap 3. Adapun rumus kimia dari masing-masingnya adalah sebagai berikut. Kita akan belajar bagaimana cara menamai senyawa alkana. Sesuai dengan nama umumnya, maka semua senyawa alkana berakhiran ana dan nama depannya dituliskan berdasarkan jumlah atom karbon. Supaya kamu lebih memahami tentang tata nama ini, silakan baca terlebih dahulu bukumu halaman 13. Kita lihat contoh yang pertama yaitu senyawa CH4. Senyawa CH4 dapat digambarkan seperti ini, atau model bola seperti ini, atau dalam dimensi ruang seperti ini, di mana bola hitam mewakili karbon, sedangkan bola putih mewakili hidrogen. Nah, karena dia mengandung satu karbon, maka namanya adalah metana. Contoh yang berikutnya adalah senyawa ini. Senyawa ini rumus kimianya C6H14. Digambarkan strukturnya seperti 4 gambar ini ya. Nah, kita dapat sederhanakan seperti garis ini, di mana ujung garis ini merupakan CH3, sedangkan yang di tengah-tengah adalah CH2. Karena dia mengandung 6 karbon, maka disebut sebagai heksana. Kita periksa apakah dia memenuhi rumus umum dari senyawa alkana. Jika karbonnya hanya 1, maka hidrogennya adalah 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Memenuhi ya. Kamu juga boleh periksa sendiri untuk C6H14. Bagaimana jika senyawa alkananya memiliki rantai karbon bercabang? Maka tata namanya adalah seperti ini. Yuk kita lihat contohnya. Nah, senyawa ini, hal yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah tentukan rantai utama. Rantai utama merupakan rantai karbon paling panjang. Perhatikan. Nah, ini dia. Saya menomorinya dari sebelah kanan supaya rantai samping atau cabang berada pada posisi karbon dengan nomor kecil. Kalau kita nomori dari kiri 1, 2, 3, maka rantai sampingnya ini nomor 3 kan? Jadi lebih kecil angka 2 ketimbang 3. Jadi gambarnya seperti di sebelah kanan. Maka kita tuliskan terlebih dahulu nomor cabang. Nomor cabang ada di nomor 2, kemudian nama cabangnya adalah metil, dan nama rantai utamanya adalah butana. Penulisan yang benar adalah 2-metil butana, tidak ada spasi sama sekali. Supaya kamu lebih paham tentang gugus alkil sebagai cabang atau rantai samping, kamu harus baca terlebih dahulu bukumu halaman 14. Nah, ini dia ulasannya sekilas. Gugus alkil sesungguhnya berasal dari alkana yang kehilangan satu hidrogen. Perhatikan CH4 akan menjadi gugus alkil ketika dia dengan rumus kimia CH3. Asal mulanya metana karena alkil, maka akhiran ana diganti menjadi il. Jadi metana menjadi metil, demikian seterusnya sampai C10 dekana menjadi dekil. Bacanya dekil bukan dekil karena asal mulanya adalah dekana, ya kan? Coba perhatikan gugus alkil berikut yang memiliki nama trivial. Kamu silakan perhatikan apa perbedaan dari gugus alkil dengan nama trivial berikut ini. Nah, bagaimana dengan senyawa alkena? Mirip seperti tata nama alkana, maka semua senyawa alkena berakhiran ena dan jumlah atom karbonnya menentukan nama depannya. Contohnya C2H4. Digambarkan seperti ini atau seperti ini ya. Karena karbonnya 2, maka dia namanya adalah etena. Senyawa ini juga memenuhi rumus umumnya yaitu CnH2n. Jika N-nya 2, maka hidrogennya adalah 2 dikali 2, 4. Sesuai ya. Perhatikan contoh berikutnya. Nah, ini dia. Ini ada 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nomori mulai dari kanan supaya ikatan rangkap berada pada posisi karbon dengan angka kecil. Nah,
Kita tuliskan nama senyawanya. 1 heksena. Ikatan rangkap harus dilaporkan posisinya ya untuk senyawa alkena. Bandingkan dengan senyawa ini. Karena ikatan rangkapnya sudah pindah berbeda tempat, maka di karbon kedua maka namanya menjadi 2 heksena. Bagaimana jika rantainya bercabang? Maka tata namanya adalah seperti ini ya. Kita lihat langsung ke soal. Nah, kita tentukan dulu rantai utamanya yang mana. Ini dia. Nah, ini dia rantai utamanya, ada 5 karbon. Penomoran dimulai dari kiri supaya ikatan rangkapnya berada pada posisi angka kecil. Siapa saja yang menjadi rantai samping atau cabang? Ada 2 buah metil ya, di posisi kedua dan ketiga. Jadi, untuk menamainya, tulis dulu nomor cabang. Cabang ada di nomor 2 dan 3, jadi 2,3. Nama cabangnya adalah metil, karena ada 2 metil maka disebut dimetil. Kalau metilnya ada 3, trimetil. Kalau 4, tetrametil dan seterusnya. Kemudian diikuti dengan nomor ikatan rangkap. Nomor ikatan rangkap itu ada di posisi 1 dan nama rantai utamanya adalah pentena. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil 1 pentena tanpa ada spasi dalam penulisannya. Nah, kita mau berkenalan dengan namanya isomer. Isomer merupakan senyawa-senyawa yang rumus kimianya sama tetapi susunan strukturnya berbeda ya. Jadi alkena itu memiliki 3 jenis isomer, yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer geometri. Kita berkenalan dengan isomer rantai terlebih dahulu. Isomer rantai merupakan senyawa yang rumus kimianya sama namun kerangkanya atau rantainya berbeda. Dilihat dari jumlah atom karbon pada rantai utama. Nih lihat ya, contohnya pada senyawa C5H10. C5H10 memiliki struktur bisa seperti ini, karbonnya 4, nama senyawanya menjadi 3 metil 1 butena, atau seperti ini, karbonnya disusun dengan rantai lurus tanpa cabang seperti ini, namanya 1 pentena, atau dengan yang 4 karbon begini sebagai 2 metil 1 butena. Kalau kamu hitung jumlah karbon dan hidrogennya, itu sama-sama C5H10. Tetapi panjang rantai mereka berbeda ya. Nah, isomer rantai itu posisi ikatan rangkapnya harus selalu sama ya. Kalau misalnya posisi ikatan rangkapnya berbeda, dia bukan lagi isomer rantai tetapi adalah isomer berikutnya, yaitu isomer posisi. Nah, isomer posisi itu rumus kimianya sama tapi posisi ikatan rangkap duanya ataupun yang menjadi rantai sampingnya berbeda. Kita lihat contoh. Nih, butena. Butena sama-sama C4, hanya berapa? Hanya 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. Ini juga C4H8, tetapi karena posisi ikatan rangkapnya ada di nomor 1, yang satunya lagi ada di nomor 2, maka dia namanya pun berbeda, 1 butena, 2 butena. Jika namanya berbeda, strukturnya berbeda, sifat kimia dan sifat fisikanya pun akan berbeda. Nah, 2 senyawa ini disebut sebagai senyawa yang saling berisomer posisi. Next, berikutnya adalah isomer geometri, terjadi karena perbedaan letak suatu gugus di dalam ruangan. Syarat terjadinya isomer geometri adalah harus memiliki ikatan rangkap 2 dan karbon yang terkena ikatan rangkap 2 harus sama-sama memiliki gugus berat dan gugus ringan. Nah, ini kita lihat ini adalah senyawa 2 butena. Ini saya bengkokkan ke atas nih karbonnya, sebenarnya bisa saja lurus ya digambarkan. Tetapi untuk memudahkan kita menentukan keisomeran geometri, kita gambar dengan model seperti ini. Mari kita periksa. Nah, karbon yang memiliki ikatan rangkap 2 ini kita bagi 2, satu yang kiri, satu yang kanan. Kita mau periksa karbon kiri apakah memiliki gugus berat dan ringan? Apakah demikian juga dengan karbon kanan? Kita mulai dari kiri. CH3 jika dibandingkan dengan hidrogen, ini dari mana asalnya? Dari sini ya, ini C-nya, C nomor 2, sedangkan CH3-nya itu ini nomor 1, hidrogennya ini. Oke, demikian juga yang sebelah kanan itu, ini dia. Oke, nah CH3 berat molekulnya adalah 3 ditambah 12, 15, sedangkan hidrogen berat molekulnya 1. Jika dibandingkan mana yang berat, maka CH3 berat. Jadi ada berat, ada ringan. Ternyata demikian juga yang di kanan ya, ada yang berat, ada yang ringan. Maka karena kedua karbon ini memiliki gugus berat dan ringan, dia memiliki juga isomer geometri. Kemudian cara menamainya bagaimana? Ingat senyawa ini tadi 2 butena ya. Kita mau menamai isomer geometri ini, yang pertama
senyawa yang sebelah kiri, jika gugus berat sama-sama ada di sisi yang sama, ini kebetulan sama-sama di atas, maka dia disebut sebagai cis-2-butena. Sementara kalau dia berseberangan satu di atas, satu di bawah, maka menjadi trans-2-butena. Ini adalah penggambaran dalam ruang dari senyawa cis-2-butena. Kelihatan ya gugus beratnya ada sama-sama di atas, sedangkan yang ini adalah trans-2-butena. Ini gugus beratnya berseberangan satu di atas, satu di bawah. Berikutnya adalah tata nama alkuna. Alkuna senyawanya selalu berakhiran una. Contoh C2H2. C2H2 digambarkan seperti ini. Nah, karena karbonnya 2, maka dia namanya etuna. Dan ini juga memenuhi rumus umumnya ya. Contoh berikutnya, kalau dia rantai karbonnya bercabang. Tata namanya seperti ini. Contoh senyawanya. Nah, kita tentukan terlebih dahulu mana yang menjadi rantai utama. Kemudian berikan penomoran. Ingat, ikatan rangkap mendapat prioritas angka kecil. Maka penomoran dimulai dari sebelah kiri. Ternyata ada 9 karbon. Kemudian kita tentukan siapa saja yang menjadi rantai samping atau rantai cabang. Ada 2 metil di posisi 4 ya. Maka namanya menjadi 4,4, ini nomor cabangnya. Kemudian apakah yang menjadi cabang? Yaitu metil, karena ada 2 metil, 2 digantikan menjadi di, jadi dimetil. Dan ikatan rangkap di posisi kedua, nama rantai utama adalah nonuna. Jadi nama senyawa ini adalah 4,4 dimetil 2 nonuna, ditulis tanpa spasi sama sekali. Nah, bagaimana pada senyawa alkana dan alkuna? Senyawa alkana dan alkuna itu tidak ada isomer geometri ya. Pada alkana hanya ada isomer rantai, sedangkan pada alkuna dia memiliki isomer rantai dan isomer posisi. Isomer geometri hanya terjadi pada alkena. Kita belajar soal yuk. Soal pertama, cobalah namai senyawa berikut. Caranya, tentukan terlebih dahulu mana yang menjadi rantai utama. Nah, berikan penomoran. Nih, saya berikan penomoran sudah ya. Kenapa tidak ke kanan? Kenapa bukan ke kanan? Karena kalau ke kanan dia cuma dapat 5 karbon. Tapi kalau ke bawah dia dapat 6 karbon. Tentu lebih panjang 6 daripada 5 ya. Dan bukan pula seperti ini penomorannya, bukan dari bawah. Mengapa? Kalau dimulai dari bawah, maka rantai cabang itu pertama kali ditemukan di karbon ketiga. Sedangkan jika dimulai dari atas, rantai cabang ditemukan pertama kali pada karbon kedua. Tentu saja penomoran yang benar adalah seperti gambar di atas. Nah, ada 4 rantai cabang yang diikat, yaitu gugus metil semuanya. Oke, jadi namanya menjadi 2,2,4,4 tetrametil heksana. Soal berikutnya. Nah, ini saya berikan sedikit lebih sulit karena ada 2 ikatan rangkap dalam satu rantai. Nah, kita nomori dulu mana yang menjadi rantai yang paling panjang. Oke, ada 6 karbon sebagai rantai utama. Kemudian ada gugus etil sebagai rantai cabang dan gugus metil sebagai rantai cabang. Perhatikan gugus cabangnya ini atau rantai sampingnya ini berbeda nama ya. Kalau begitu dituliskan berurut sesuai dengan abjad. Jadi etil dulu yang ditulis, baru kemudian metil. Nih namanya 3 etil, 5 metil, 1,3. Harusnya kan heksena kalau cuma 1 ikatan rangkap, tapi karena ada 2 ikatan rangkap, ada selipan di. Jadi namanya menjadi heksadiena. 3 etil, 5 metil, 1,3 heksadiena. Soal berikutnya adalah contoh soal alkuna. Nah, kita tentukan dulu nih mana rantai utama. Ini sekalian saya nomori. Oke, kemudian rantai samping. Oke, namanya menjadi 2,2 dimetil 3 heptuna. Soal berikutnya tentang isomer. Tentukan berapa isomer yang dimiliki heptana serta gambarkan masing-masing strukturnya. Heptana memiliki 7 karbon ya, jadi rumusnya adalah C7H16. Nah, dimulai dari mana kamu mencobanya? Mulai dulu menggambarkan yang rantainya lurus. Nih, yang lurus.
Oke, kemudian dibuat bercabang, cabangnya dipindahkan, dibuat lebih pendek lagi, kemudian dipindahkan lagi cabangnya. Tuliskan semua kemungkinan yang ada dan tuliskan juga namanya. Nah, isomer geometri, contoh soalnya, periksa apakah senyawa 2 pentena memiliki isomer geometri atau tidak. Jika ya, maka gambarkan dan tuliskan nama senyawanya. Ini sudah saya tuliskan sekaligus jawabannya. Pertama, gambarkan dulu rantai lurusnya saja. Nah, ini dia. Kemudian buat dia struktur seperti ini. Jungkat jangkit nih. Nah, C yang nomor 2, ini dia. C nomor 3, ini dia. C nomor 2 mengikat satu hidrogen dan mengikat CH3. Ini ya. Sedangkan C nomor 3 mengikat C2H5 nih dan mengikat satu hidrogen. Kita periksa karbon kiri, ternyata punya gugus berat. Karbon kanan juga punya gugus berat. Maka jika keduanya punya gugus berat dan ringan, dia pasti memiliki isomer geometri. Tinggal kita tentukan namanya. Karena gugus beratnya sama-sama di atas, maka namanya cis2 pentena. Jika salah satu gugus berat berada di bawah, maka dia transpentena. Demikian pelajaran kimia kita hari ini. Miss berharap kalian memahami materinya. Jika masih ada yang perlu ditanyakan karena belum mengerti, boleh hubungi saya secara pribadi melalui WA. Dan jangan lupa kerjakan tugasmu tepat waktu. Kembali baca bukumu supaya kamu semakin memahami materi pelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.